Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala amrina wadin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Walhamdulillahirrabbilalamin. Apa kabar dulur-dulur? Semoga sehat selalu, ada dalam lindungan serta maghfirah Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan segala hajatnya, dilancarkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Kembali lagi di channel saya Jinawi Gunung Karang. Di kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas yaitu fadilah atau keutamaan daripada kata amin. Suatu hari Rasulullah SAW sedang duduk di dalam Masjid Madinah. Ketika itu tampak dua orang yang berpenampilan bersih dan rupa yang tampan datang menghampiri beliau. Mereka memberi salam. "Dari mana kalian berasal?" tanya Rasulullah SAW. "Kami berasal dari masa yang sudah lama." "Yang sudah lama berlalu," jawab mereka berdua. "Sudah lama kami menyembah Allah Subhanahu wa taala dan kami telah mendengar untaian kata-kata yang lebih indah dari segala kata-kata yang pernah ada dari seluruh kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang ada untaian kata-kata ini disebutkan sebagai yang terindah, dan untaian kata-kata ini hanya akan muncul di akhir zaman, di dalam kitab paling akhir, yakni Al-Quran Karim. Jadi kami kemudian beribadah selama 1000 tahun hingga Allah bertanya kepada kami berdua, karunia apa yang bisa diberikan pada kami? Dan kami memohon agar bisa mendengar untaian kata-kata yang indah itu, yakni surat Al-Fatihah." Allah tidak menjawab mereka. Lalu mereka berdua kembali berdoa selama 1000 tahun. Barulah Allah menjawab mereka. Dia, Allah Subhanahu wa taala, berkata, "Surah ini hanya kuperuntukkan untuk kekasihku tercinta Muhammad dan umatnya." Kedua lelaki itu pun berdoa 1000 tahun lagi hingga Allah kembali bertanya, karunia apa yang bisa ia berikan pada mereka? Dan mereka menjawab, "Karena kami tidak bisa dikaruniai Al-Fatihah, mohon agar izinkan kami berdua hidup berusia panjang, agar bisa menjadi bagian dari umat Muhammad, menyelami beliau dan mendengar pembacaan surat Al-Fatihah walau hanya 1 kali, hingga kami kemudian wafat dalam keadaan ridho." Nah, kedua lelaki ini adalah Nabi Khidir dan Nabi Ilyas alaihissalam. Mereka kemudian bersyahadat kepada Nabi Muhammad SAW. Dengannya mereka merasa puas. Mereka tidak lagi menjadi nabi, tapi hanya bagian dari umat Rasulullah SAW. Mereka memohon agar Rasulullah SAW berkenan membacakan surat Al-Fatihah untuk mereka. Rasulullah kemudian membacakan surat Al-Fatihah untuk mereka berdua, dan kemudian mereka berdua membacanya bersama beliau. Lalu mereka semua bersama-sama mengucapkan kata amin, yang artinya, "Wahai Allah, mohon terimalah doa kami." Mereka kemudian bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah balasan yang membaca surat Al-Fatihah?" Rasulullah menjawab,
Jika saja Allah mengaruniaiku kehidupan hingga akhir masa, maka tidaklah cukup untuk mengatakan kepadamu semua manfaat, semua kebaikan yang akan kita terima karena membaca surat Al-Fatihah. Jawab Rasulullah. Jadi, aku akan mengatakan kepadamu manfaat dari mengucapkan kata amin. Alif tertulis pada arsy Allah, mim ada pada kaki dari kursinya, ya ada pada lauhul mahfuz, nun ada pada pena kalam. Mohon ceritakan lebih banyak lagi, kata mereka berdua. Alif tertulis di kening Israfil, mim tertulis di kening Mikail, ya tertulis di kening Jibril, dan nun tertulis di kening Israel. Siapa saja yang mengucapkan amin akan mendapat manfaat dari keempat malaikat ini. Mohon ceritakan lebih banyak lagi, kata mereka berdua. Alif tertulis di dalam Taurat, mim tertulis di dalam Zabur, ya tertulis di dalam Injil, dan nun tertulis di dalam Al-Quran. Siapa saja yang bersungguh-sungguh dalam mengucapkan amin setelah membaca Al-Fatihah, maka seolah-olah dia telah membaca keempat kitab suci itu. Kalian mau yang lebih lagi? Tanya Rasulullah SAW. Mereka menjawab, ya Rasulullah. Alif tertulis di kening Sayyidina Abu Bakar, mim tertulis di kening Sayyidina Umar, ya tertulis di kening Sayyidina Utsman, nun tertulis di kening Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Siapa saja yang mengucapkan amin akan mendapatkan manfaat dari keempat sahabat ini. Kedua lelaki itu pun baru saja akan berdoa, memohon agar Allah mencabut nyawa mereka berdua, sebagaimana yang mereka kehendaki, apabila keinginan mereka sudah mereka peroleh. Namun Rasulullah SAW menghentikan maksud mereka. Rasulullah berkata, Allah telah mengaruniai kalian usia yang panjang dan kekuatan khusus. Umatku lemah dan mereka membutuhkan kalian. Kemudian Allah mengaruniai mereka umur yang panjang untuk berkhidmat kepada umat Rasulullah SAW. Nabi Ilyas ditugaskan di daratan dan Nabi Khidir ditugaskan di lautan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi dulur-dulur, kata amin bukanlah kata sembarangan. Semoga setelah kita tahu akan menjadikan ibadah kita lebih khusyuk lagi, lebih bersungguh-sungguh lagi, dan kata amin menjadi wasilah terkabulnya semua hajat atas izin Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Usikum binafsi bitaqullah. Assalamualaikum warahmatullahi